Hai semua, selamat datang di Dapur Sabina. Di channel ini saya akan berbagi resep dan tip and trik di dalam memasaknya. Semangat belajar bersama, berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Support saya dengan like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tahu kalau ada info baru atau video baru ya. Nah, sekarang kita mau bikin resep pie buah mini atau mini fruit pie. Bahannya dibagi atas 3 bagian ya, bahan kulit, bahan pla, dan bahan glaze-nya ya. Pertama kita buat dulu kulitnya. Kulitnya 400 gram butter, 5 kuning telur, 200 gram gula halus, dan 800 gram terigu, dan sejumput vanila, sedikit vanili ya. Pertama kita masukin dulu butter margarinnya ke dalam wadah. Nah, 2 bungkus itu kan, satu bungkusnya itu 200 gram, jadi 400 gram masukin ke dalam wadah, kemudian disusul dengan gula halus. Masukin gula halus, masukin 5 kuning telur, kuningnya aja, sedikit vanili. Nah, kemudian kocok pakai kocokan yang kokoh dulu ya, karena ini keras, supaya dia cepat bercampurnya. Nah, setelah itu boleh ganti ke balon whisk yang lebih pendek dan lebih ringan, karena dia tinggal meratakan. Nah, ini adonan telur, gula, dan menteganya ini nggak perlu sampai pucet, sampai warnanya berubah putih, nggak usah. Ini cuman buat bercampur rata dan terlihat lembut aja, nggak usah sampai kayak kita ngadon bolu yang harus sampai putih sopek gitu tuh, bukan. Ini bukan begitu maksudnya ya. Jadi dia cukup sampai tercampur rata dan terlihat lembut. Nah, kalau ini kan udah terlihat lembut tuh, dia masukin tepung terigunya perlahan-lahan nih. Masukin dulu separoh. Kalau sudah tercampur rata separoh, tambah lagi separoh. Ingat ya, kalau bikin bolu dan jenis-jenis yang begini ini jangan terlalu banyak pakai tangan, pakai aja spatula atau sendok kayu gitu-gitu ya, atau pakai balon whisk, karena apa, nanti bisa keras adonannya. Nah, untuk menghindari keras kita kurangin penggunaan tangan, diulen-ulen pakai tangan ya, jangan terlalu banyak diulen-ulen pakai tangan. Nah, ini sudah hampir bercampur rata. Kalau udah hampir rata begini, udah rata, kita masukkan ke dalam plastik wrapping. Nah, dirapiin aja di plastik wrapping ini. Kalau nggak ada plastik wrapping ya boleh apa aja lah, yang penting dia kedap udara ya. Dimasukin dulu ke wrapping, karena ini nanti kita mau masukin ke dalam kulkas, ke dalam chiller aja ya, jangan ditaruh ke dalam freezernya. Gunanya untuk apa? Supaya dia lebih set adonannya dan nanti hasilnya juga lebih renyah, kulitnya lebih renyah ya. Sudah di wrapping, kita masukin ke dalam kulkas. Kita masukin sekitar 15 menit aja, nggak usah terlalu lama, nanti keras gitu. Nah, sementara adonan di dalam chiller, kita oles dulu loyang pie-nya ya. Diolesnya dari bottom sampai ke dinding-dindingnya, itu dioles semua sampai ke dinding-dindingnya, diolesin semua, nggak usah terlalu tebal, tipis aja kan. Adonannya kan udah banyak mentega juga kan, udah banyak margarin juga, jadi nanti nggak lengket ya. Nah, sekarang keluarkan adonan yang sudah dari chiller tadi, timbangin. Untuk diameter yang 4 cm ini, kalau saya suka di 25, suka kulitnya agak tipis-tipis ya, tapi kalau yang belum berani tipis, takut pecah, susah sebagainya, bisa 28, nggak apa-apa, agak tebelan. Nah, setelah ditimbang, dimasukin ke dalam loyang pie-nya, kita pipihkan membentuk loyang itu ya. Caranya ditekan-tekan aja dari dasar loyang ke sisi, ke bagian pinggir, kemudian naik ke atas. Nah, kenapa saya pakai sarung tangan? Saya lebih suka pakai sarung tangan tuh, jadinya licin dia, jadi apa tuh ya, ngelihatnya tuh enak, rapi. Nggak pakai tangan juga nggak apa-apa sih. Nah, ini saya pakai yang pakai cetakan nih. Kalau untuk yang pakai cetakan ini, sebaiknya diratakan dulu di dasar loyang pie-nya, atau dibulutin yang bulat banget, jadi kerjaannya makin banyak nih. Kecuali kalau yang udah pakai ada alat yang kayak injekan gitu tuh lebih cepet nih. Kalau mau pakai tangan langsung, nggak pakai dialasin tangannya juga nggak apa-apa sih, nggak mungkin nggak higienis ya. Secara yang kita pegang selama bikin makanan itu ya cuman itu aja kan, nggak ada pegang-pegang lainnya juga ya. Paling juga
apa sih resikonya kecuali daripada pakai plastik yang nggak penting gitu. Nah, ini kita injek lagi, masih penasaran. Nih, hasilnya juga tetap aja begitu-gitu juga. Kecuali kalau pakai loyang yang kokoh gitu, yang pas banget, terus injekannya itu injekannya tuh apa sih, alat penekannya itu aku juga lupa namanya apa. Nah, ini kalau saya bikin satu pie itu saya butuh waktu 30 detik. Kalau pakai tangan gitu ya, 30 detik. Jadi kalau 1 jam saya bikin itu dapatlah sekitar ya kan sama dibolongin dan sebagainya gitu ya. Itu dapat 70 atau 80 pie 1 jamnya. Nah, setelah dicetak, ditekan-tekan pakai garpu supaya nanti pada saat dipanggang dia nggak ngelembung. Kita set seperti biasa, set dulu ovennya di api 200 derajat, apinya atas bawah 30 menit pertama, karena 5 menit buat manasin, 25 menit untuk masak. Ini kalau di Sky ini lebih cepat masaknya, jadi jangan ditinggal-tinggalin lama. Jadi 20 menit dia udah mateng di api dengan suhu 175. Turunin, jangan di 200 ya, gosong nanti dia. Di api 175 aja. Tuh kalau sudah coklat. Kalau di ini saya pakai open gas juga karena banyak kemarin. Nah, di open gas juga sama kayak gitu. Di set dulu 30 menit di api pertama di suhu 30 derajat. 30 menit di suhu 200 derajat ya. Setelah masukin nanti pindahin suhunya ke 170. Ini lebih cepat matangnya kalau di open gas gitu. Nah, ini didinginin dulu, jangan dipaksa panas-panas dibongkar gitu. Nggak usah, nanti kalau sudah dingin itu tinggal ditaruh-taruh aja tuh. Ditengkurepin biar asapnya cepat keluar, lebih dingin ya. Dan kulit pie ini tahan 1 bulan kalau dimasukin di tempat yang kedap udara gini. Jadi kalau setiap hari ada pesanan misalnya 20 atau 50 gitu, bikin aja sekali banyak. Jadi sewaktu bikin pesenannya itu nanti udah tinggal bikin pelanya aja, tinggal susun buahnya aja ya. Ini bisa disimpan untuk waktu yang sampai dengan 1 bulan. Nah, sekarang kita dipiling. Nah, untuk pelanya ini saya lupa bikin videonya ya, tapi gampang itu, tinggal susu dipanaskan dengan api kecil sampai dia kalau mendidih pinggir-pinggirnya itu, baru masukin tepung kusta, tepung terigu, dan tepung maizena itu yang udah dicairin pakai susu juga ya. Dicairin kan 300 ml itu 50 ml buat cairin, yang 250 ml-nya dimasak. Setelah dia pinggir-pinggirnya mendidih, tepung-tepungan yang sudah dicairin dengan 50 ml air tadi masukin, terus aduk terus sampai halus dia ya, halus. Baru masukin kuning telurnya. Setelah hampir matang, setelah dia udah terlihat meletup-letup gitu ya, meletup-letup ke atas gitu, hampir matang, berarti itu masukin butternya. Jadi dia licin, nanti dikasih butternya ya. Butternya bikin wangi, bikin licin. Butternya yang enak biar enak rasa pelanya. Nah, kalau sudah diisi semua pelanya, baru kita oh ya, sebelumnya bikin dulu glazenya. Glazenya tadi kan agar-agar ditambah air sama gula, dijadiin satu aja, itu diaduk dulu ya sebelum ditaruh di api. Kemudian dia udah larut semua, baru dipanasin sampai mendidih. Kemudian dinginin, jangan dingin tapi dia tetap kental gitu, tetap cair ya. Jangan udah jadi agar-agarnya. Nah, ini dia belum diglaze nih. Belum diglaze kan masih berbentuk begitu ya. Nah, setelah disiram glaze-nya, siram agar-agarnya tadi, dia akan jadi licin, jadi cakep. Dan ini bikin buahnya dan pelanya tuh kokoh di dalamnya, nggak mudah jatuh. Nah, selamat mencoba.